Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini, karena kemarin kita sudah berlibur gitu ya di weekend. Kembali kita menjumpai Anda tentunya dalam Talk Show Bincang hari ini, pemirsa, di edisi hari Senin 27 Juni 2022. Masih dalam event atau juga rangkaian Bulan Inspirasi Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni membumikan ajaran Bung Karno. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita, di Instagram kita di @sultantv dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Ini masih di bulan Juni, bulannya Bung Karno. Senang sekali di studio Sultan TV saya sudah ditemani narasumber kita hari ini yang akan membahas soal ajaran dan juga nilai-nilai dari Bung Karno, yakni Bapak Muhammad Yani Rizal selaku pengurus Pusat Perkumpulan Orang Banten atau PUB. Dan selain itu juga pemirsa, bahwa luar biasa sudah ada berbagai pengalaman organisasi yang Bapak geluti begitu, dan juga pengalaman kerjanya juga luar biasa pemirsa, bahwa beliau pernah dari DPD Partai PNI, lalu DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia atau PPDI, DPW Partai Nasdem Provinsi Banten Wakil Ketua, dan juga DPW Partai Berkarya Provinsi Banten juga sebagai Wakil Ketua DPW. Pengalaman organisasi beliau ini ada DPD Generasi Penerus Penyambung Lidah Rakyat, lalu Satria Pertiwi Garda NKRI Wakil Ketua DPP, lalu BP Bela Negara Provinsi Banten sebagai penasihat DPD, dan juga pengurus Pusat Perkumpulan Orang Banten atau PUB selaku pendiri juga ya Pak, dan juga sebagai sekretaris pengurus pusat. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga hari Senin. Teman-teman di Sultan TV juga sehat dan sukses dengan aktivitasnya. Amin, amin, amin. Oke Bapak, terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di Sultan TV untuk bicara soal Bung Karno. Tapi sebelumnya mungkin Bapak mengidolakan sosok Bung Karno sebagai idola? Sebagai apa ya, Bung Karno sebagai sosok Bapak pendiri bangsa, tentu saja kita mengidolakan akan perjuangan dan sepak terjang beliau. Oke, ini bapaknya salah satu Soekarnois juga ya? Ya, lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Baik, Bapak, kalau kita bicara soal nilai-nilai atau mungkin semangat yang ditularkan oleh Bung Karno, dari sekian banyak nilai-nilai, apa yang kemudian yang bisa relate di zaman sekarang yang masih kita bisa aplikasikan dan kita amini, Pak? Jadi kalau kita mengambil ya tentang nilai-nilai Bung Karno, nilai-nilai ajarannya adalah semangat kebangsaan dan persatuan. Itu yang utama. Ya, Bung Karno boleh dikatakan bukan orang yang parsial, ya kan? Dialah ingin bangsa ini utuh, ya, bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, karena dengan persatuan dan kesatuan itulah kita menjadi kuat sebagai bangsa. Ya, kita bisa merdeka. Sejarah kita kan tahu sejarah bangsa kita, ya kan? Sejak Belanda ya menancapkan hegemoni kekuasaannya sejak 1602 ya, ketika Jan Pieter Soenkun ya menduduki Batavia. Nah, disitulah kita mulai terjajah. Ya, waktu itu sudah banyak perjuangan ya kan untuk melawan. Waktu itu masih VOC kan. Mulai dari, kalau di Jakarta itu ada Pangeran Wijaya Krama, ya, yang dikenal dengan Pangeran Jayakarta, ya, di Jawa Tengah, ya, Jawa Timur ada Trunojoyo, ya kan, di Sumatera juga begitu, ada Imam Bonjol, ya, dan macam-macam, tapi kan semua parsial, ya kan, ya, karena Belanda pada waktu itu ya sudah kuat dari strategi militer, dengan militer modern, perang modernnya, dengan persenjataan, senjata api. Ya, kita kan tidak kuat, parsial, sehingga mudah, ya kan, dijatuhkan, ya, dikalahkan. Nah, jadi setelah abad ke-20, ya, dimulai dengan adanya semangat nasionalisme, itulah yang menjadi inspirasi Bung Karno.
ya, inspirasi Bung Karno agar bangsa ini selalu utuh bersatu, ya kan? Karena tidak ada lagi kekuatan hegemoni asing, kolonialisme, imperialisme, ya kan? Hanya bisa dilawan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa kita ini bermacam suku bangsa, bahasa dengan latar belakang budaya yang beda-beda. Nah, nggak ada lagi persatuan, nasionalisme. Nah, inilah Bung Karno, ya kan? Bisa dikatakan mengeksplor, ya kan? Semangat kebangsaan itu. Ini yang kita perlukan. Apalagi di era global sekarang dengan adanya proxy war segala macam, ya kan? Ya ini bisa mengakibatkan bangsa kita terpecah. Nah, itu diperlukan semangat persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, kalau Bung Karno, mungkin kita semua tahu dengan ajarannya yang disebut Marhainisme, ya kan? Marhainisme itu boleh dikatakan inspirasi Bung Karno ketika beliau masih muda, waktu itu sekolah tinggi teknik di Bandung, ya kan? Yang sekarang namanya ITB, ya kan? Beliau waktu itu kuliah di jurusan sipil. Nah, beliau itu kan seorang apa? Boleh dikatakan yang selalu mengamati kehidupan rakyat sekitar, waktu itu masih zaman kolonialisme ya, waktu itu masih tahun 1920-an lebih kurang. Nah, di pinggiran kota Bandung itu beliau melihat seorang sosok petani ya yang menggarap tanahnya, persawahan. Ya tanahnya tidak luas. Tidak luas. Dia sendiri ya menanam sendiri segala macam, menjual sendiri untuk kehidupan keluarganya, tapi tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Sementara tanah perkebunan yang lain dikuasai para tuan tanah. Tuan tanah. Ya kita tahu bahwa Belanda itu, ya kan, pada waktu itu membagi strata sosial masyarakat itu menjadi 3 kelas, ya kan. Yang kelas 1 itu adalah golongan orang kulit putih, jadi golongan Eropa dan Jepang. Jepang masuk golongan 1 karena Jepang sudah maju pada waktu itu, ya. Terus kedua adalah golongan timur asing. Timur asingnya tadi keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya. Terus yang ketiga, barulah terendahin ternyata golongan pribumi, inlander. Nah, inlander termarginalkan, ya kan? Sedangkan yang kelas 2 itu, dia bisa dapat akses perbankan, mendapat hak, ya kan? Menjadi tuan tanah dan sebagainya. Nah, Marhain sebagai pribumi asli, termarginalkan. Nah, inilah yang menjadi inspirasi Bung Karno dengan pemikirannya, dengan konsepnya, walaupun tidak orisinil ya, tidak orisinil, bahwa Bung Karno itu menginspirasi, ya kan, ajaran sosialisme, ya, daripada sebenarnya dari Sun Yat-sen, ya, Sun Yat-sen, dia di Cina nasionalis, ya, yang dikenal dengan ajaran Sun Min Cui, partainya Kuomintang. Nah, di situ menginspirasi Bung Karno membuat ajaran Marhainisme. Marhainisme tadi adalah ajaran yang menentang anti kolonialisme, imperialisme dengan dasarnya adalah nasional demokrasi. Nah, itu ajaran Bung Karno mentalnya itu. Nah, nah sebenarnya Bung Karno itu dikenal juga ajarannya yang disebut namanya trilogi ya. Nah, trilogi itu diantaranya apa? Nah, nasionalisme, kedua Islamisme, dan ketiga Marxisme. Tapi jangan salah tangkap, Marxisme di sini bukan Marxisme yang murni. Bung Karno hanya mengambil ajaran tentang Marxisme yang egaliter. Nah, ini sama dengan ajaran Islam. Islam itu kan egaliter, tidak mengenal strata, kecuali yang beriman dan takwa di mata Allah. Semua sama. Semua sama. Nah, inilah inspirasi Bung Karno membuat ajaran Marhainisme, ya, dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan, kita menjadi bangsa yang kuat, ya, untuk bersatu menentang penjajahan, kolonialisme dan imperialisme di situ. Jadi itulah menjadi dasar pokok-pokok ajaran Marhainisme. Nah, jadi Marhainisme itu satu ajaran, satu paham atau ideologi, ya kan, yang menentang kolonialisme, imperialisme dengan semangat kesetaraan, kebersamaan. Nah, ini kita harus bedakan
Marhaenisme dengan Marhaen. Nah, kalau Marhaen itu adalah orangnya, pelakunya, pelaksananya melancarkan ajaran Marhaen, ya kan? Sedangkan Marhaenis itu paham, ya kan? Pahamnya. Sedangkan ada istilah juga namanya Marhaeni, yaitu kaum perempuan yang tertindas, termarginalkan oleh satu hegemoni adat istiadat, ya kan? Entah politik, ya kan? Yang secara struktural ini Marhaeni. Nah, itu masalah Marhaenisme. Jadi itulah semangat kebersamaan sangat penting sekali. Nah, kalau kita lihat sejarah Bung Karno, nah, Bung Karno itu tidak ada lagi ingin bangsanya utuh, ya kan? Tidak cerai-berai. Ya seperti kita tahu lah, dalam perjalanan bangsa kita pasca merdeka, ya kan? Ada ya dibilang pemberontakan lah karena beda ideologi. Ada Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITI. Ini ingin parsial. Ya sebenarnya Bung Karno tuh kalau kita baca lebih lanjut biografinya, sebenarnya nangis dia, sedih. Kok bangsa kita begini, parsial, ya memberontak. Tapi alhamdulillah pemberontakan bisa bersatu. Terus belakangan, kan, dengan tuntutan ingin adanya otonomi daerah, ya kekuasaan sentralisasi yang harus dikurangi, ya timbul juga kan pemberontakan, ya kan, dari ketidakpuasan tokoh-tokoh militer di Sumatera dan Sulawesi Utara yang dikenal dengan namanya Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia, ya kan, PRRI. Ya, para panglima militer di daerah itu mulai dari Dewan Gajah di bawah pimpinan Kolonel Simbolon, terus di Sumatera Barat, ya terbentuk Dewan Gajah. Di Sumatera Utara Dewan Gajah, ya kan, Dewan Banteng di Sumatera Barat itu, di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Kolonel Barlian, ya kan, Dewan Garuda, ya kan, membentuk PRRI. Nah, terus di Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel Pencus Sumual, ya kan, Alexander Edwards Kawilarang. Nah, itu untuk PRRI. Ya, karena ketidakpuasan, kita tidak tahu persis apakah memang ditunggangi oleh asing atau memang keinginan mereka sendiri. Nah, alhamdulillah bisa ditumpas. Tapi dengan jiwa besarnya Bung Karno memaafkan mereka semua, sehingga kita bersatu semuanya, kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Nah, itulah diantaranya jiwa Bung Karno tentang kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kebesaran jiwa beliau memimpin bangsa ini. Nah, setelah kita merdeka dengan proklamasi 12 Agustus 1945, kabinet kita kan boleh dikatakan tidak sesuai, ya karena mengakomodir kepentingan politik yang ada pada waktu itu, yang seharusnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, ya sesuai Undang-Undang Dasar itu. Tapi kan tidak dipakai akhirnya, tapi yang dipakai adalah kabinet parlementer. Nah, kabinet parlementer kita pakai undang-undang sementara, di mana kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri, mulai dari Sultan Syahrir, ya sampai Alis Astromijoyo. Ya kenapa Bung Karno menyetujui kabinet parlementer walaupun keluar koridor dari Undang-Undang Dasar 45? Ya tadi, agar bangsa ini bersatu, tidak saling sikat, intrik. Tapi dalam perjalanan kabinet parlementer tersebut dengan demokrasi liberalnya kebablasan dengan demokrasi liberal ala Barat. Ini yang tidak diinginkan oleh Bung Karno. Kabinet nggak ada yang bertahan lama, ada yang 3 bulan, 2 bulan jatuh, ganti aja kabinet. Sehingga Bung Karno mengevaluasi peran bangsa kita ini, wah ini bahaya. Bangsa kita yang kita perjuangkan dengan keringat, darah dan nyawa, ini bisa berantakan. Ya karena Bung Karno tahu bahwa pihak luar, pihak asing, superpower mengintip lengannya Indonesia. Bagaimana Indonesia ini cerai-berai tidak menjadi satu negara kuat, negara adidaya di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, sehingga Bung Karno
mengeluarkanlah dekret 5 Juli 1959. Di mana dekret tersebut, satu, membubarkan konstituante, kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, karena pada waktu itu konstituante yang mendapat tugas untuk membuat undang-undang tidak kunjung selesai. Ya tadi, karena selalu debatable terus, pertengkaran terus, tidak selesai. Sehingga Bung Karno segera mengambil inisiatif melakukan dekret itu. Dan didukung oleh angkatan bersenjata waktu itu. Nah, jadi sejak 59, jadi kekuasaan negara, pengelolaan negara berada di tanggung jawab presiden kembali. Yang tadinya presiden itu sebelumnya hanya simbol, tapi kekuasaan itu ada di Perdana Menteri, di kabinet. Nah, sekarang kalau mau fair, ya kita tahu semua konsep ajaran Bung Karno, ya kan? Mulai dari tentang Marxisme itu, tapi kan tidak jalan. Ya kan tadi, sejak 45 sampai 59, negara selalu gonjang-ganjing aja. Ya kan? Nah, 59 sama 65, Bung Karno ingin, ya kan, membumikan ajarannya, ya, tentang persatuan kesatuan bangsa ini. Kalau mau jujur, mau fair, Bung Karno itu hanya berkuasa 6 tahun. Tahun 59 sampai 65. Kalau mau jujur. Walaupun beliau itu ya berkuasanya ya secara di permukaan kesannya sejak 45 sampai dengan 66, ya kan? Sampai 66, 21 tahun. Tapi fairnya hanya 6 tahun kok. Beliau belum sempat membumikan ajarannya bagaimana membangun karakter bangsa. Yang kita sebut nation character building itu. Belum sempat. Sudah dijatuhkan oleh rezim Orde Baru. Ya. Terlepas itu masalah politik, ya kan? Karena masalah komunisme dan lain-lain. Nah, itu soal lain. Nah, sekarang kita lihat Bung Karno berupaya membumikan ajarannya untuk nation character building tadi, membangun bangsa kita agar punya identitas, ya kan? Nah, mungkin kita pernah tahu ajaran Bung Karno yang disebut namanya Trisakti, ya kan? Trisakti. Nah, Trisakti itu ya jelas. Yang pertama, asas pertama adalah kita berdaulat di bidang politik. Ya, maksud di dalam politik kita tidak didikte oleh asing, ya kan? Oleh kepentingan asing, biar kita ini mandiri, ya kan? Politik kita tentang kekuasaan kita. Kedua, berdikari di bidang ekonomi, ya kan? Nah, mulai dari produksi, ya kan? Distribusi, yaitu biar bangsa kita sendiri. Jangan kita ini menjadi bangsa kuli, ya kan? Istilah Bung Karno kan, apa-apa kita cuma ngerjain doang. Jadi tukang jahitnya aja, tapi kita harus bisa berproduksi, menghasilkan. Nah, itu cita-cita Bung Karno di situ. Ketiga, ya tadi kita berkepribadian pada budaya. Ya, pada budaya di sini bukan kita anti budaya asing, bukan. Tapi disesuaikan dengan nilai-nilai, ya, nilai-nilai tradisi yang adiluhung dari nenek moyang kita. Ya Bung Karno kan pernah ada ucapannya yang cukup dikenal, ya kan? Kalau kita menjadi orang Islam, kan, jangan kita seperti orang Arab, ya kan? Ya sesuai dengan budaya kita, kultur kita. Nah itu ya berkepribadian dalam budaya. Ya sudah jangan ke barat-baratan, ya kan? Barat-baratan di sini kita ambil yang kita tidak lakukan hal-hal yang negatifnya. Itulah makanya zaman Bung Karno pernah ada kan musik ngak-ngikok kan dilarang. Ya. Barat-baratan lah, rock and roll pada waktu itu. Bahkan salah satu grup band yang terkenal, Kus Plus bersaudara waktu itu sempat dipenjara, ditahan. Ya karena tadi dianggap tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Terus nama-nama asing yang ke barat-baratan, ya kan? Harus ganti nama Indonesia. Ya, contohnya kayak musik penyanyi kita yang terkenal di Indonesia pada waktu itu. Ya karena jiwa senimannya Bung Karno itu sayang dengan para artis, sangat menghargai. Setiap acara tamu agung di istana, mereka diundang bermain musik, ya bernyanyi, menari. Nah, itu diantaranya dihimbau untuk ganti nama, diantara
adalah Jack Lesmana. Nah, seorang musisi jazz terkenal. Jack Lesmana itu kan ayahnya Indra Lesmana kan. Sebelumnya kan namanya Jack Lemmers, ya kan? Jack Lemmers. Nah, Bung Karno bilang nih ke barat-baratan, ke Belanda-Belandaan kan, ya digantilah namanya menjadi Jack Lesmana. Ya. Nah, itu juga dulu kan ada klub penyanyi dan penari, ya kan, yang namanya Baby Dolls, ya kan. Nah, salah satu artis yang terkenalnya adalah Marjolin atau Lince Tambayong. Marjolin Tambayong yang ganti nama akhirnya kan, atas simbol Bung Karno menjadi Rima Melati yang belum lama meninggal dunia kan. Ya. Itu salah satu sikap Bung Karno tentang apa, jiwa keindonesiaan nasionalismenya. Itulah sikap Bung Karno. Oke, kita jeda dulu Pak Yani ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian kisah-kisah dan juga nilai-nilai dan juga ajaran Bung Karno yang kemudian masih sangat relate ya Pak kalau kita tarik dengan situasi dan kondisi saat ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.